Halo guys, kembali lagi dalam channel Ask Me Anything YouTube channel. Dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai keputusan atau kesalahan terbesar dalam hidup yang dilakukan oleh kita semua ya dalam usia 20 tahun atau 30 tahun, yaitu terutama dalam hal investasi, yaitu keputusan untuk membeli atau menyewa rumah ya. Jadi apakah membeli rumah itu adalah selalu keputusan yang terbaik dalam hidup seseorang, atau sebenarnya menyewa rumah itu cenderung lebih menarik ya dan lebih bagus untuk kita, terutama di kala krisis COVID-19 ini. Oke, without further ado, let's get started. Kalau teman-teman yang masih baru di channel Ask Me Anything, mungkin teman-teman bisa subscribe atau bisa like dan komen juga ya. Oke, let's go. Jadi kesalahan terbesar dalam hidup seseorang yaitu di kala umur 20-an atau 30 tahunan ya, yaitu adalah menaruh semua saving atau semua dana darurat atau dana yang teman-teman miliki, aset teman-teman yaitu untuk membeli rumah ya. Itu adalah kesalahan terbesar sebenarnya. Hal ini dikarenakan beberapa hal ya, mungkin bisa saya bahas di halaman berikutnya, yaitu ini alasan kenapa itu menjadi suatu kesalahan terbesar. Pertama yaitu, apakah teman-teman mampu untuk membeli rumah itu? Jadi dari segi affordability itu apakah teman-teman masih memenuhi syarat seperti itu kan? Jadi apakah sebenarnya lebih tepat untuk membeli atau menyewa saja rumah? Nah, dalam kasus ini saya akan memberikan contoh konkret ya. Yaitu contoh misal ada teman-teman yang melihat pasar jual beli properti ya, terutama properti baru atau properti second yang teman-teman lihat, yaitu contohnya di sini ada seorang wanita karir yang bernama Jenny ya. Di sini dia sudah bekerja sekitar 5-10 tahun, jadi gajinya sekitar 10 jutaan ya tiap bulan. Dan si Jenny ini melihat adanya properti listing atau rumah yang dijual sebesar 500 juta. Nah, kalau kita hitung KPR-nya ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini menggunakan simulasi KPR BCA ya, dengan suku bunga sekitar 8,75% fix 1 tahun. Nah, di sini tenornya, kalau teman-teman lihat, Jenny ini menggunakan tenor selama 20 tahun ya, karena Jenny nggak mau terlalu lama, dan juga Jenny juga mau menggunakan asetnya itu untuk kedepannya, dan Jenny juga pengen pensiun dini seperti itu. Jadi di sini tenor 20 tahun ini udah cukup lama ya menurut Jenny ya. Dan di sini teman-teman lihat juga, Jenny juga harus mengeluarkan uang sebesar atau uang muka sebesar 50 juta. Dan sehingga dari 500 juta pinjaman itu, plafon yang diberikan oleh bank yang memberikan pinjaman adalah sekitar 450 juta. Dan akhirnya kalau teman-teman hitung di sini, angsuran fix per bulannya selama 20 tahun adalah sekitar 4 jutaan ya, atau 3,9 juta. Nah, kalau kita hitung lebih dalam, yaitu Jenny di sini kalau mau membeli rumah, berarti Jenny harus menyiapkan down payment atau uang muka sebesar 50 juta ya, yang Jenny juga sudah harus siapkan melalui saving dari rekening Jenny tersebut. Mungkin Jenny harus menunggu sekitar 5-7 bulan ya sebelum bisa membeli, karena dari pendapatan Jenny sendiri itu sekitar 10 juta per bulan. Nah, kalau dikurangkan dengan cicilan per bulannya itu sekitar 3,97 juta, dan ditambah lagi dengan pengeluaran harian Jenny untuk makan, untuk internet, untuk transportasi dan yang lain-lain itu sekitar 5 jutaan, maka bisa digenapkan di sini yaitu Jenny bisa menyimpan uang atau menabung sebesar 1 juta per bulan dari segi pendapatan Jenny yang sekitar 10 juta. Nah, bandingkan ketika misal Jenny hanya menyewa rumah tersebut, jadi nggak membeli rumah tersebut ya. Andaikan Jenny juga memiliki saving sebesar 50 juta, itu dana darurat Jenny. Kemudian Jenny mempunyai gaji sebesar 10 juta dan menggunakannya untuk menyewa rumah saja, itu sekitar 2 jutaan lah ya, 1,97 juta. Nah,
dikurangi dengan pengeluaran Jenny yang tiap harinya, yaitu makan, untuk transportasi, internet, dan yang lain-lain, maka Jenny sekitar 5 jutaan juga. Maka Jenny akhirnya dapat menyimpan uang per bulannya yaitu sekitar 3 juta. Nah, dari dua angka ini nampak bahwa sebenarnya Jenny memiliki saving yang lebih banyak ya, ketimbang dengan cara menyewa, ketimbang dengan cara membeli rumah tersebut. Tapi apakah ini menjadi suatu hal yang lebih bagus ya ke depannya, untuk misal 5, 10 tahun atau 20 tahun lagi? Mari kita lihat bersama. Nah, kalau misal Jenny membeli rumah itu ya sebesar 500 juta, setelah 20 tahun yang lalu, setelah 20 tahun ke depannya itu Jenny ini akan menyimpan tiap bulannya, menabung sebesar 1 juta, misal di reksadana. Di sini saya menggunakan aplikasi kalkulator bibit. Itu di sini uang Jenny setelah 20 tahun itu akan berkembang menjadi sekitar 1 miliar ya. Ditambah lagi dengan Jenny sudah memiliki rumah tersebut, anggaplah 20 tahun cicilan tersebut sudah lunas, sehingga Jenny sudah nggak berutang lagi ya ke bank, dan akhirnya rumah tersebut menjadi milik Jenny. Dan kalau misal Jenny memutuskan untuk menjualnya kembali, maka di sini ada capital gain sebesar minimal 2 kali harga sebelumnya ya, itu sekitar 1 miliar. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada krisis ekonomi, nggak ada COVID-19 pandemi seperti ini ya. Nah itu maka teman-teman bisa melihat di sini ada total capital gain plus saving itu sekitar 2 miliar rupiah ya, setelah 20 tahun. Nah, bandingkan ke sini, kalau misal Jenny ini setelah 20 tahun, Jenny ini menggunakan uangnya itu tidak untuk membeli rumah ya. Misal Jenny ini menggunakannya untuk menyewa rumah saja sekitar, jadi sehingga Jenny bisa menyimpan uang sebesar 3 juta per bulan. Dan dengan ditambah dengan investasi awal atau saving depositnya Jenny yang tadi sekitar 50 juta, maka bisa dimasukkan ke dalam kalkulator investasi bibit ya, itu sekitar mendapatkan return sebesar 3,7 miliar di tahun ke-20. Nah, yang di sini yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang ya, kebanyakan ya, itu adanya potensial investment yang cukup besar ketika teman-teman sebenarnya nggak membeli rumah, melainkan menyimpan uang teman-teman itu diinvestasikan kembali secara berkala di aplikasi bibit atau di reksadana seperti itu, atau di saham. Nah, dengan return sekitar 10-12% per tahun, itu teman-teman bisa mendapatkan hasil saving sebesar 3,7 M. Nah, di sini yang ditambahkan di sini sebenarnya potensial investmentnya itu adalah Jenny bisa menggunakan dana saving tadi, yaitu sekitar 3,7 miliar itu untuk misal untuk pensiun dini, atau misal untuk melakukan perubahan karir, atau even menggunakan dana tersebut untuk membuka bisnis pribadi ya, yang berarti menambah potensi pendapatan Jenny lagi untuk mendapatkan potensial income yang lebih besar. Nah, di sini inilah yang tidak diperhitungkan kebanyakan orang ya. Mereka cenderung ketika mereka umur 20 atau umur 30 tahun, mereka cenderung tinggal menutup mata dan akhirnya menginvestasikan semua uangnya untuk membeli rumah. Jadi ini perbandingannya ya, kalau misal teman-teman ingin membeli rumah atau menyewa rumah. Yang pertama, dari segi cash in hand, jadi dana liquid yang dibutuhkan di awal, itu kalau misal teman-teman mau membeli rumah, itu pastinya teman-teman membutuhkan namanya down payment ya, atau uang muka. Nah, di sini kalau misal teman-teman mau membeli rumah, itu minimum dana yang dibutuhkan cukup besar ya. Di sini di kasus Jenny itu membutuhkan sekitar lebih besar dari atau minimum sebesar 50 juta. Sedangkan kalau misal teman-teman membeli atau menyewa rumah, itu teman-teman cash in hand yang dibutuhkan cukup kecil ya, nggak terlalu banyak. Kisarannya di bawah 5 juta, tergantung daerah atau tergantung fasilitas yang teman-teman mau. Yang kedua adalah kalau misal teman-teman membeli rumah, itu saving rate dari teman-teman untuk tiap bulannya itu makin lama makin rendah. Pertama karena teman-teman harus membayar cicilan bunga dan cicilan dari rumah tersebut ya, cicilan kredit. Nah, sedangkan kalau teman-teman itu menyewa rumah, itu sebenarnya
saving rate-nya itu lebih besar ya, karena teman-teman nggak perlu membayar cicilan kredit rumah tadi, melainkan hanya membayar dari segi sewa rumah tadi yang misal sekitar 2 juta per bulan. Nah, kemudian juga kalau dari segi fleksibilitas, kalau misal teman-teman membeli rumah, itu cenderung dana teman-teman itu tidak liquid ya, jadi nggak fleksibel. Jadi teman-teman akhirnya dipaksa untuk tetap bertahan di tempat kerja teman-teman, jadi nggak ada fleksibilitas untuk misal merubah karir teman-teman atau pindah kerjaan atau misal memulai bisnis pribadi dan yang lain-lain. Jadi teman-teman pasti kepikirannya itu terpatok untuk bertahan atau mempertahankan pekerjaan teman-teman yang saat ini ya, karena teman-teman membutuhkan pendapatan setiap bulannya. Nah, kemudian juga dari segi kalau misalnya teman-teman mempunyai rumah, itu yang pastinya teman-teman akhirnya di tahun ke-20 pasti hanya memiliki 1 buah properti yang digunakan untuk tinggal selama hidup teman-teman ya. Sedangkan kalau misal teman-teman menyewa, itu teman-teman bisa menyewa itu dengan adanya potensi untuk tinggal di beberapa tempat dan juga menempati beberapa rumah atau properti di tempat-tempat yang berbeda, dan itu menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi ya. Meskipun di sini notabene-nya teman-teman tidak memiliki rumah tersebut ya. Dan yang terakhir itu adalah dalam segi capital gain. Kalau misal teman-teman membeli rumah, pastinya teman-teman mendapatkan capital gain yang lebih besar dan juga adanya capital growth juga. Sedangkan untuk misal teman-teman yang hanya menyewa rumah, sebenarnya potensi capital gain tadi itu sudah digunakan untuk adanya fleksibilitas untuk memulai bisnis atau untuk menggunakan instrumen investasi yang lain untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi intinya di sini, apakah sebenarnya membeli rumah itu lebih baik ya, atau mungkin menyewa rumah itu yang lebih baik? Jujur, semua jawabannya itu ada benarnya, ada yang salahnya juga ya. Jadi di sini tergantung dari teman-teman sendiri. It's up to you. Alasannya kenapa? Karena membeli rumah itu nggak selamanya itu lebih bagus ketimbang menyewa rumah itu sendiri. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa membeli rumah itu juga memberikan konsekuensi tertentu, yaitu infleksibilitas dalam segi pengolahan dana, dan teman-teman nggak bisa lebih leluasa ya untuk misal mau menggunakan dana saving teman-teman itu untuk memulai bisnis baru, atau mungkin juga bisa mengubah jenjang karir teman-teman, pindah departemen atau pindah karir path-nya teman-teman sendiri ya. Itu yang membuat teman-teman harus lebih berhati-hati ke depannya, apakah ini merupakan salah satu jalan yang teman-teman mau ke depannya. Itu aja dari saya. Mungkin teman-teman bisa komen kalau teman-teman nggak setuju dengan pendapat saya ini, atau teman-teman mau memberikan masukan juga boleh. Dan semoga teman-teman bisa lebih mengerti apakah sebenarnya membeli rumah itu nggak harus di kala COVID-19 ini juga ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu dan cuan selalu. Terima kasih.